Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Gumelar, NPM 1902026. Di sini saya akan memaparkan UAS Dasar Akuntansi Keuangan Menengah. Dosen pengampu Bapak Willy Nurhayadi, SE, MAK. Yang pertama, presentasi pembahas mengenai contoh kasus perhitungan dan jurnal tentang wesel tagih dan wesel bayar. Selanjutnya, presentasi membahas mengenai contoh kasus perhitungan dan jurnal tentang persediaan barang dagang. Metode FIFO, LIFO, rata-rata, tertimbang atau bergerak. Selanjutnya, pengertian wesel. Wesel adalah janji yang tertulis yang tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu di masa yang akan datang. Piutang wesel atau wesel tagih atau note receivable yaitu jumlah yang terutang bagi pelanggan jika perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Wesel biasanya digunakan untuk jangka waktu pembayaran lebih dari 60 hari. Jika wesel diperkirakan akan tertagih dalam jangka waktu 1 tahun, maka dalam neraca wesel diklasifikasikan sebagai aset lancar. Surat tersebut ditandatangani oleh orang atau perusahaan yang membuat janji. Pihak yang berhak menerima piutang wesel disebut penerima pembayaran atau PAI, dan pihak yang membuat janji disebut pembuat janji atau maker. Piutang wesel ada yang dapat dipindah tangankan dan ada yang tidak dipindah tangankan, Jika wesel yang dipindah tangankan, berarti yang membuat wesel akan membayar pada orang atau badan yang memegang wesel tersebut pada saat jatuh tempo. Wesel ini dapat didiskontokan ke bank sebelum jatuh tempo. Catatan piutang wesel harus dipisahkan oleh wesel-wesel lain seperti wesel dagang, wesel dari pegawai, dan lain-lain. Wesel yang sudah jatuh tempo tetapi belum dilunasi harus dicatat terpisah dari wesel yang belum jatuh tempo. Biasanya dicatat dalam rekening piutang wesel penunggak. Piutang wesel yang jatuh tempo dalam 1 tahun dimasukkan ke dalam aset lancar. Piutang wesel yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dikategorikan sebagai piutangnya jangka panjang. Selanjutnya, jurnal tentang wesel tagih. Nah, ini contoh transaksinya. Misalnya perusahaan menerima wesel dalam jangka waktu 90 hari dengan bunga sebesar 10% yang bertanggal 1 April 2020 sebagai penyelesaian piutang PT Maju Mundur yang telah lewat jatuh tempo sebesar 10 juta rupiah. Pencatatan jurnal wesel tagihnya itu yang pertama, perusahaan perlu melakukan pencatatan penerimaan wesel tersebut seperti berikut. Yang pertama, tanggal 1 April wesel tagih PT Maju Mundur di debit 10 juta dan piutang usaha PT Maju Mundur di kredit 10 juta. Misalnya, PT Maju Mundur gagal melakukan pembayaran utang, maka perusahaan pemegang wesel harus memindahkan kembali nilai nominal dan bunga piutang pada saat wesel telah jatuh tempo. Maka perusahaan harus melakukan pencatatan penerimaan atau pelunasan piutang dari PT Maju Mundur sebesar 10 juta rupiah beserta bunganya sebesar 250.000 atau 10 juta dikali 10% dikali 90 per 360 sehingga pencatatan jurnal wesel tagihnya menjadi sebagai berikut. Jadi tanggal 29 Juni kasnya itu 10.250.000 di debit. Sedangkan wesel tagih PT Maju Mundur 10 juta di kredit dan pendapatan bunganya juga 250.000 di kredit. Sebagai catatan, jika piutang tersebut tidak tertagih, maka perusahaan harus menghapus piutang sebesar 10.250.000 dan mencatatnya dalam penyisihan piutang tak tertagih. Yang selanjutnya itu jurnal wesel bayar. Contoh transaksinya, misalnya perusahaan kita atau Anda melakukan pinjaman sebesar 10 juta rupiah pada tanggal 1 April 2020. Jatuh tempo pembayaran hutang adalah 90 hari dengan bunga 10%. Nah, untuk pencatatan jurnal wesel bayar itu yang pertama, kita atau Anda harus menulis
akun kas di kolom debit sebesar 10 juta sesuai nominal utang perusahaan. Sedangkan di bagian kredit kita harus memasukkan akun kewajiban lancar sehingga menjadi seperti berikut. Jurnalnya itu tanggal 1 April, kasnya itu 10 juta di debit, kewajiban lancarnya itu 10 juta di kredit. Selanjutnya, jika perusahaan yang berhutang gagal melakukan pembayaran hutang pada tempo waktu yang sudah ditetapkan, maka wesel berubah menjadi wesel gagal bayar. Bunga utang harus dihitung sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah dibuat. Karenanya, harus melakukan pencatatan beban bunga atas hutang perusahaan. Perhitungan bunganya disesuaikan dengan perjanjian yang sudah disepakati. Dalam hal ini adalah 10 juta rupiah dikali 10% dikali 90 per 360, hasilnya itu 250.000, sehingga pencatatan bunganya menjadi sebagai berikut. Nah, ini jurnalnya tanggal 29 Juni, beban bunga 250.000 di kredit, utang bunganya itu 250.000 beban bunganya itu 250.000 di debit, utang bunganya itu 250.000 di kredit. Nah, sehingga dalam neraca keuangan perusahaan pada tanggal 29 Juni 2020, kewajiban lancar menunjukkan utang jangka pendek sebesar 10 juta dan utang bunga sebesar 250.000, sehingga jurnal pencatatan pembayaran nilai utang dan bunganya adalah sebagai berikut. Tanggal 29 Juni, kewajiban lancarnya itu 10 juta. Beban bunganya itu 250.000 di debit, kasnya itu 10 juta 250.000 di kredit. Jadi kewajiban lancar itu di debit, beban bunga di debit, kasnya juga di kredit. Selanjutnya, metode PIPO dan LIPO atau metode first in first atau PIPO adalah metode penilaian persediaan yang menganggap barang yang pertama kali masuk diasumsikan keluar pertama kali pula. Sedangkan metode last in first out atau LIPO adalah metode penilaian persediaan yang terakhir masuk diasumsikan akan keluar atau dijual pertama kali. Metode ini memiliki konsep yang sungguh cukup sederhana namun sulit dilaksanakan. Pengaruh penggunaan metodenya LIPO terhadap penentuan laba bersih usaha. Jika harga cenderung naik, maka laba perusahaan terlalu kecil atau sebaliknya. Contohnya itu yang sistem saya di sini menggunakan sistem perpetual. Contoh, PT Berlian menggunakan sistem pencatatan perpetual dalam melakukan pencatatan atas persediaannya. Pada bulan Maret 2019 memiliki data yang berkaitan dengan persediaan barang dagangannya, yaitu sebagai berikut. Tanggal 1 Maret sampai tanggal 30. Tanggal 1 Maret itu persediaannya itu 5.000 unit, harga per unitnya itu 850. Tanggal 4 Maret pembeliannya itu 2.000 unit, harga satuannya itu 850. Tanggal 7 penjualan 6.000 unit. Tanggal 13 Maret pembelian 5.000 unit, harga satuannya 900. Tanggal 19 penjualan 4.000 unit. Tanggal 22 Maret pembelian 2.000 unit, harga per unitnya 850. Tanggal 26 Maret penjualan 3.000 unit. Tanggal 30 Maret pembelian 6.000 unit, harga persatuannya itu 875.000. Nah, diminta tentukan besarnya nilai persediaan pada tanggal 31 Maret 2019 dengan menggunakan metode berikut ini. Yang pertama metode PIPO, yang kedua itu menggunakan metode LIPO, yang ketiga itu metode rata-rata atau metode bergerak. Nah, di situ ada metode LIPO. Ini jurnalnya. Di metode LIPO itu barang yang pertama kali masuk diasumsikan atau dijual pertama kali pula. Nah, di sini bisa dilihat dari tanggal 1 Maret barangnya itu masuk ke persediaan sebesar 5.000 unit. Harga per unitnya itu 830, jumlah keseluruhannya 4.250. Nah, di sini tanggal 4-nya itu barang masuk 2.000 unit, harga per unitnya itu 800, jumlah keseluruhannya itu 1.600.
Nah, persediaannya itu keluar pertama yang 5.000 unit, baru 2.000 unit. Nah, bisa dilihat di situ. Nah, kita langsung ke dan seterusnya seperti itu, dan kita langsung lihat ke tanggal 30. Tanggal 30 juga barang masuk 6.000 unit, harga per unitnya itu 875.000, jumlah keseluruhannya itu 5.250.000. Nah, di situ masuk ke persediaan. Persediaannya itu yang pertama keluar itu yang 1.000 unit, karena 1.000 unit itu berada di tanggal 26 masuk itu tuh. Pertama kali dikeluarkan, baru setelahnya itu mengeluarkan yang 6.000 unit baru keluar. Itu bisa dilihat di persediaan. Jadi totalnya itu dari yang 1.000 unit, jumlah keseluruhan itu 850.000, sedangkan dari yang 6.000 unit yang harga per unitnya 875, jadi jumlah totalnya itu 5.250.000. Nah, dan seterusnya begitu kalau mau menghitung metode PIPO. Kita lanjut. Berdasarkan kartu persediaan metode PIPO, nilai persediaan pada 30 Maret adalah 1.000 unit. Harga satuannya 850, jumlah keseluruhan 850.000. Selanjutnya 6.000 unit. Harga satuannya itu 875, jumlah keseluruhan itu 5.250. Totalnya itu 7.000 unit dengan harga seluruhnya itu 6.100. Nah, kita lanjut ke metode LIPO. Metode LIPO itu jadi barang yang terakhir masuk diasumsikan keluar pertama kali atau dijual pertama kali. Nah, bisa dilihat ya di situ barang yang terakhir masuk dijual pertama kali. Nah, kita langsung lihat ke tanggal 30 nya itu. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi jumlahnya keseluruhan itu 850.000 dari 850 satuannya, dan yang selanjutnya 6.000 unit, harga per unitnya itu harga satuannya 800.000, totalnya 5.250.000. Nah, lanjut. Berdasarkan kartu persediaan metode LIPO, nilai persediaan pada tanggal 31 Maret 2019 adalah 1.000 unit, harga satuannya itu 850.000, total itu 850.000. Selanjutnya 6.000 unit, harga satuannya itu 875.000, jumlah keseluruhannya itu 5.250.000. Totalnya itu 7.000 unit dengan harganya jumlahnya itu semuanya 6.100. Nah, di sini kita langsung ke metode rata-rata tertimbang atau bergerak. Nah, di situ bisa dilihat ya, dari tanggal 1 itu persediaannya itu masuk sebesar 5.000 unit, harga per unitnya itu 850.000, jumlah keseluruhannya itu 4.250.000. Nah, tanggal 4 Maret bisa dilihat di situ barang masuk sebesar 2.000 unit. Nah, kita lanjut ke tanggal 7. Tanggal 7-nya itu bisa dilihat barang keluar 6.000 unit, harga satuannya itu per unit itu 835,71426, jumlahnya itu 5.014.285,72. Bisa dilihat itu tabelnya ya. Dan selanjutnya tanggal 13 itu barang masuk 5.000 unit. Nah, jumlahnya itu langsung 4.500.000. Kita langsung ke persediaan. Persediaannya itu kita masukin 1.000 unit, 5.000 unit, nah ditambah jadi 6.000 unit. Tinggal ditambah-tambahkan, jadi jumlahnya itu segitu 4 juta. Jadi 435,714,286 ditambah 4.500 sama dengan 5.335,714,29. Nah, langsung ke tanggal 19. Tanggal 19 itu barang keluar. Barang keluarnya itu berapa nih? Barang keluarnya itu 4.000 unit. Harga per unitnya itu 885,285714. Jadi jumlah keseluruhannya itu 3.557,142,86.
Nah, tinggal masukin ke persediaan yang 2000 unit. Terus harga per unit satuannya jadi jumlahnya 1.778.507,43. Nah, kita lanjut ke tanggal 22. Tanggal 22-nya itu barang masuk. Barang masuknya itu berapa? 2000 unit. Harga per unitnya 850. Jumlahnya itu 1.700.000. Nah, langsung dimasukkan ke persediaan. Jadi masukkan persediaan itu yang 2000 unit ditambah 2000 unit sama dengan 4000 unit. Jadi jumlahnya itu dimasukkan. Jadi jumlahnya itu hasil keseluruhan itu 3.471,571,43. Nah, kita lanjut ke tanggal 26. Tanggal 26 itu barang itu keluar 3000 unit. Nah, jumlahnya itu dari keseluruhannya itu 2.608.928,57. Nah, langsung ke persediaan. Persediaannya itu 1000 unit. Terus harga per unitnya itu 889,642,858. Jadi jumlahnya itu 889,642,858. Nah, kita langsung ke tanggal 30. Tanggal 30 itu kita bisa dilihat di tabelnya itu adalah barang masuk. Barang masuknya itu berapa? 6000 unit. Harga per unitnya 875. Jumlah keseluruhannya itu 5.250.000. Nah, langsung ke persediaannya. Tuh, persediaannya itu tinggal dimasukin. Persediaannya itu 1000 unit ditambah 6000 unit, 7000 unit. Jadi hasilnya 7000 unit hasilnya. Jadi jumlah keseluruhannya itu kita tinggal tambah-tambahin. Jadi hasilnya itu 6.119.642,86. Nah, berdasarkan kartu persediaan atau metode rata-rata tertimbang atau bergerak, nilai persediaan pada tanggal 31 Maret 2019 adalah 7000 unit. Harga satuannya itu 874,234,694 sama dengan dari jumlah keseluruhannya itu 6.119.642,86.000. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih materi pemaparan UAS dasar akuntansi keuangan menengah yang telah dibawakan oleh saya atau telah dipresentasikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.